وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kita yang keluar dari Islam Jamaah 354 itu justru bukan karena penokohan seseorang. Jadi kita tidak perlu Anda kemudian ngandani jamaahmu jangan terpaut atas ketokohan, enggak. Justru Anda semua yang masih di dalam Islam Jamaah di Jokam itu masih bertahan. Kenapa? Karena penokohan, karena taklid. Karena Anda belum terbuka tentang pelajaran tauhid, karena Anda belum terbuka tentang sifat-sifat materi-materi sifat-sifat jahiliyah yang mana di dalamnya termasuk menokohkan taklid kepada tokoh-tokoh. Itu justru Anda miliki, justru Anda yang memiliki, bukan kita. Dan sekali lagi, kalau Anda menganggap bahwasanya orang-orang yang murtad, orang-orang yang dianggap murtad keluar dari Islam Jamaah, Anda anggap sebagai Qarun, sebagai Bal'am di zaman Nabi Musa, berarti Anda Nabi Musa. Tidak Nabi Musa. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan nikmat tetap semangat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Pada kesempatan di sore yang cerah hari ini, alhamdulillah kita tetap semangat, kita tetap berikhtiar untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat saudara-saudara tua kita, yaitu para Jokam 354 Islam Jamaah. Pada kesempatan di hari ini saya mendapat sebuah pesan, atau sebenarnya seperti ini tidak apa-apa, tapi seperti ini sebenarnya hal yang biasa. Namun ada bunglon yang mengirim pesan kepada saya. Ada sebuah tulisan panjang artikel yang mohon Ustadz untuk dibantah, untuk diluruskan, karena ini menyebar di grup-grup. Semenjak juga beriringan isu atau kabar saudara tua kita telah melaksanakan kunut. Insya Allah kan begitu, walaupun kayaknya sebagian bitonahnya cukup kuat sekali, tapi sudah banyak yang membuktikan, banyak yang benar-benar melaksanakan kunut. Bahkan tadi ada seseorang mantan yang ngobrol dengan adik iparnya, kemudian entah kenapa ngobrol diskusi jalan buntu, kemudian adik iparnya mengatakan kamu dalam seminggu ini akan hancur. Kan kurang lebih seperti itu. Berarti kan mereka sedang menanti efek, menanti apa yang terjadi hasil dari kunut mereka, apa yang menimpa kepada mantan, apa yang menimpa kepada orang-orang yang dianggap keluar dari Jokam, atau orang-orang yang dianggap menghalangi atau merintangi lah bahasanya, merintangi Jokam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Di sini ada tertulis, yaitu menjaga niat selalu karena Allah. Di sini ada artikel yang menjaga niat selalu karena Allah. Para seluruh jamaah, saya bacakan ya, nanti kita takdil dikit-dikit aja lah. Sudah sering kita dinasihati bahwa setiap agama wajib karena Allah, setiap menetapi agama wajib karena Allah, bukan karena dunia, karena wanita, karena harta, karena pangkat, dan atau karena seorang tokoh.
dan karena niat lainnya selain Allah. Jika beribadah dengan niat karena selain Allah, maka amalan apapun akan sia-sia. Bahkan kita menjadikan seseorang keluar dari jamaah Islam yang hak. Bahkan bisa menjadikan seseorang keluar dari jamaah Islam, jamaah Islam ya, dari jamaah Islam yang hak. Ini sepintas ya lurus-lurus aja, dan memang benar bahwa ibadah itu ada dua syarat ibadah, yang termasuk yang pertama adalah mutaba'ah, yang ikhlas. Yang pertama ikhlas, niat karena Allah. Yang kedua adalah muta'abatul Rasul, dari mengikuti utusan atau mengikuti syariat. Sepintas ini nasihat ini bagus, ya memang bagus ya. Jadi dikira itu yang hanya bisa niat karena Allah itu hanya cukam lah kalau kita bahasakan itu. Jadi yang dikira kita niat, yang dikira beliau yang menulis ini, bahwa yang dikira di luar sana itu tidak ada istilah niat karena Allah, itu tidak ada istilah, hanya cukam saja lah ya. Dengan seakan-akan penggiringan opini kan seperti itu. Al-Kisah, dia menceritakan Al-Kisah zaman Nabi Musa yang bisa jadi contoh, yang bisa kita jadikan contoh dan nasihat hikmah. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, seorang yang bernama Qarun ditarik zakat hartanya, tapi dia merasa dimintai pajak. Padahal perintah infak dan zakat itu turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya Qarun tidak mau zakat, maka dia kehilangan hartanya dengan cara semua harta miliknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi hidayahnya dicabut, padahal Qarun adalah seorang tokoh dan kaya raya yang hidup di zaman Nabi Musa. Hidupnya berakhir dalam keadaan murtad. Selanjutnya diikuti pula orang-orang yang mengidolakan Qarun sebagai tokoh saat itu. Mereka keluar dari jamaahnya Nabi Musa ya. Masih dalam kisah Nabi Musa, dari menceritakan masalah Qarun. Kita juga tahu dan kita tidak mau seperti Qarun ya. Jadi beliau menceritakan tentang Qarun ditenggelamkan hartanya. Para mantan juga tahu, dan itu para mantan juga yang bercerita dulu ya saat ngaji. Jadi bukan kita tidak tahu, kita juga tahu, dan kita tidak mau juga seperti Qarun, tidak mau. Masih dalam zaman Nabi Musa, Al-Kisah Bal'am bin Bawra, seorang tokoh ahli ilmu di zamannya. Dia hafal kitab Taurat yang konon lebih tebal 3 kali lipat dari Al-Quran. Tapi karena terpengaruh iblis, maka Bal'am pun murtad. Andai kaumnya Nabi Musa mengidolakan Bal'am atau menjalani hidayahnya karena Bal'am, bisa jadi mereka ikutan murtad. Mereka berpikir sempit. Yang pintar aja murtad, apalagi yang bodoh dan awam. Nah, kita juga tahu juga Bal'am bin Bawra yang yalhas dalam Al-Quran disebutkan itu, yang menjilat-jilat seperti anjing itu. Dan kita juga tahu, dan kita tidak mau juga seperti Bal'am. Jadi artinya ini pengiringan opini yang membuat ini seakan-akan membuat kita yang keluar tuh, yang pertama seperti Qarun, bagi orang-orang yang kaya-kaya nggak mau infak itu. Kemudian yang kedua adalah seperti Bal'am bagi yang pintar-pintar itu. Lalu pengikut-pengikutnya dikiaskan seperti pengikutnya Qarun dan Bal'am. Kurang lebihnya kan seperti itu. Lagi, tapi saudaraku, kebenaran bukan diukur dari ketokohan atau kepintaran seseorang. Kita akui Bal'am mungkin pintar, mungkin lebih pintar daripada umat Nabi Musa yang lain, yang rata-rata mereka banyak yang jadi ru'yah biasa. Artinya Bal'am yang pintar itu keluar dari Islam di zaman Nabi Musa. Ini menunjukkan bahwa kepintaran bukan sebagai ukuran kebenaran, sama sekali tidak. Kalau ada yang punya anggapan begitu, apabila sampai ikut keluar dari jamaah karena mengikuti orang-orang atau yang diidolakan, ditokohkan, hukumnya sama dengan mengikuti Bal'am. Loh, benar yang diomongkan dan Qarun. Kenapa mereka berani ikut keluar dari agama? Karena mereka dalam beragama atau berjamaah niatnya bukan karena Allah. Apa niatnya? Niatnya adalah ketokohan. Ya benar. Artinya gini, apa yang kita tadi baca dari awal itu memang pengiringan opininya seperti itu. Jadi kita ini yang keluar ini dianggap menokohkan salah satu tokoh. Atau misalnya nih, nggak boleh awalnya misalnya di daerah Tawangmangu nih, yang keluar saya kan mubalik daerah, saya kan ulama daerah dulu. Kemudian janganlah jamaah terpengaruh, tidak ukuran itu, enggak ukuran. Nah,
Janganlah terpengaruh Ikhwan, janganlah terpengaruh Khalil, Abdul Aziz Ridwan dan Abdullah Mas'ud yang di pusat. Enggak perlu. Kan kurang lebih kan arahnya ke situ toh, arahnya ke situ. Udah terbaca itu. Padahal menetapi kebenaran hidayah tidak boleh karena manusia, entah itu orang kaya, pintar dan lain-lain, walaupun dalam jamaah itu banyak yang tidak kaya, tidak pintar namun bertahan dalam hidayah. Mantap. Sekali lagi hidayah itu adalah keyakinan. Bahkan sejarah pengikut Nabi kebanyakan dari kaum yang du'afa, orang biasa, yang mereka dihina oleh orang musyrik sebagai orang yang lebih rendah dan tidak pintar. Dan kita pun tahu bahkan kita lebih tahu saat ini ketika belajar bagaimana belajar sirah nabawiyah, bagaimana kita belajar tentang tarikh Khulafaur Rasyidin, bagaimana kita belajar dengan itu di Syiarul A'lamin Nubala itu kita akan tahu. Jadi mantan itu bukan tidak tahu, ya tahulah sejarah-sejarah, insya Allah tahulah. Bahkan wawasan kita insya Allah lebih banyak. Kenapa? Karena kita sudah bebas, nggak seperti dulu, nggak oleh ini. Saya mulai terbuka. Jadi dikira kita nggak tahu juga. Seperti di dalam Quran, mereka dikatakan aradhiluna badiyar ra'yi. Mereka mengatakan orang iman sebagai kaum arzalun atau orang yang hina. Tapi orang iman jangan minder, karena nilai keimanan diukur dari hati dan ketakwaan, bukan dari fisik seperti pandangan orang kafir. Jadi kalau ada orang yang murtad, lalu dia pamer sebagai mantan ulama desa, mantan ulama daerah, kita senyumin aja dan jangan terpengaruh. Mereka seakan mau mengatakan, aku yang pintar ilmu agama, punya dapukan mubalik daerah saja keluar dari jamaah, masa kalian nggak mau ikut keluar? Makanya dalam beragama wajib karena Allah, bukan karena tokoh, agar tak mudah terpengaruh seperti pengikut Bal'am dan Korun atau siapapun lah namanya. Bahkan dalam Al-Quran telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Nabi tidak boleh beragama karena tokoh, bahkan karena Nabi sendiri. Saat itu diingatkan oleh Abu Bakar saat Nabi telah wafat. Saat Nabi wafat memang banyak sahabat yang goncang sampai Umar tidak percaya kalau Nabi meninggal dunia. Kata Abu Bakar, siapa di antara kalian yang menyembah Nabi Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan wafat. Kemudian beliau membaca firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul fa imma ta'au kutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalibu ala aqibahi falay yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Artinya Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke tumit kalian alias murtad? Barang siapa yang berbalik ke tumitnya murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan madarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Surat Ali Imran ayat 144. Jadi sudah pas ada ayatnya dalam Quran. Kalau ada orang yang pintar, orang yang kaya, yang punya jabatan dan lain-lain, kemudian dia keluar dari jamaah Islam yang hak, jamaah Islam yang hak, yang biasa saja, ya biasa saja, sebenarnya nggak terjadi apa-apa, nggak ada yang dirugikan. Fala yaduruhu syai'a. Buktinya arsy-nya Allah tidak goncang. Du'afa tidak rugi, pengurus tidak rugi, kita rukyah juga tidak rugi. Kata siapa? Ini nggak tahu, ini terlalu lugu ya. Ini terlalu lugu orang ini, padahal ruginya banyak ya. Ini orang ini terlalu lugu, terlalu apa ya? Kalau saya terlalu kurang pergaulan. Bagaimana keadaan sekarang? Bagaimana orang-orang yang keluar? Apakah tidak berdampak kepada finansial jamaah? Sangat berdampak. Dan memang tujuan jamaah kan finansialnya itu. Kemudian lalu kalau ada yang murtad dari jamaah bukan karena ikut tokoh idola, lantas karena apa tuh? Yang jelas mereka menetapi agama tidak karena Allah, melainkan ikut iblis. Lalu bagaimana sikap kita? Ya disikapi biasa aja, karena sejak zaman Nabi Musa pun sudah ada contohnya. Kita tetap dalam jamaah Quran hadis dengan karena Allah, tetap tingkatkan ibadah, perbanyak doa agar keimanan kita tidak
agar keimanan kita jadi kuat hingga husnul khotimah atau mati syahid. Amin. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Demikian saudaraku semua yang tersebar di dalam yang ada di dalam kawan-kawan grup-grup cukam-cukam untuk memperkuat, mempertebal keimanannya. Ini berkembang atau beredar di share-share grup-grup cukam-cukam akan lebih mantap. Perlu kita tanggapi bahwasanya intinya kan mereka ini yang menulis ini memberikan nasihat kepada kawan-kawan. Jangan heran dengan orang-orang yang pintar yang keluar sebagaimana sebagaimana Bal'am, sebagaimana Korun ketika zaman Nabi Musa alaihi salam. Lalu pertanyaan kita adalah, kalau mereka membandingkan kita sebagaimana Korun, sebagaimana Bal'am, lalu mereka akan memposisikan sebagaimana Nabi Musa. Pede banget itu. Jadi kok pede banget itu. Jadi seakan-akan mereka itu jadi Nabi Musanya, saudaraku semua. Kita ini dianggap sebagai Korun lah, sebagai Bal'am lah. Jangan heran. Jadi orang-orang kaya-kaya, orang pintar-pintar itu murtad itu jangan heran. Itu kan seperti ini adalah sebab keputusasaan. Jadi sebab keputusasaan. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Kita keluar di zaman ini, kita keluar banyak sekarang ini, insya Allah kita mulai terbuka banyak ilmu. Artinya banyak ilmu pembanding, banyak ilmu-ilmu yang sudah terbuka luas. Kenapa? Sehingga sampai kita bisa berpikir apakah ini benar atau tidak benar. Bukan karena penokohan, bukan. Seandainya pun karena penokohan pun kita akan kemudian arahkan belajar dulu, tidak boleh taklid. Justru kita itu tidak karena penokohan, justru Anda yang bertahan di sana. Saya katakan kita yang keluar dari Islam Jamaah 354 itu justru bukan karena penokohan seseorang. Jadi kita tidak perlu Anda kemudian ngandani jamaahmu jangan terpaut atau setokan, enggak. Justru Anda semua yang masih di dalam Islam Jamaah di Jokam itu masih bertahan. Kenapa? Karena penokohan, karena taklid, karena Anda belum terbuka tentang pelajaran tauhid, karena Anda belum terbuka tentang sifat-sifat materi-materi sifat-sifat jahiliyah yang mana di dalamnya termasuk menokohkan taklid kepada tokoh-tokoh. Itu justru Anda miliki. Justru Anda yang memiliki, bukan kita. Dan sekali lagi, kalau Anda menganggap bahwasanya orang-orang yang murtad, orang-orang yang dianggap murtad keluar dari Islam Jamaah, Anda anggap sebagai Korun, sebagai Bal'am di zaman Nabi Musa, berarti Anda Nabi Musa. Pede Nabi Musa. Nabi Musa model apa itu? Enggak. Jadi masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, itu semoga ini titipan dari Bung Lon juga bisa menjadikan kawan-kawan yang Bung Lon semakin kuat, semakin menjembatani untuk hijrah, semakin lancar, semakin bisa untuk hijrah, dan yang semakin hijrah semakin kuat dan istiqomah. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai